alam. Akhirnya si perempuan pulang, di tengah jalan berjumpa dengan tukang gembala, dirayu, digoda. Akhirnya terjadi perzinahan. Beberapa bulan kemudian si perempuan pun hamil lalu melahirkan. Setelah melahirkan, dia memberitakan kepada penduduk kampung bahwa bayi yang dilahirkannya adalah anak Jurais. Penduduk kampung pun marah. Mereka menghancurkan tempat peribadatan Jurais dan ingin menghakimi Jurais. Tapi apa kata Jurais? Sebelum saya kalian hakim, izinkan saya terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, Jurais lalu bertanya kepada bayi yang baru lahir, Man abuka? Anak yang baru saja lahir tadi menjawab, Abi gulami, ayahku tukang gembala. Yang kita ambil dari kisah ini apa? Yang jelek saja yang didoakan seorang ibu bisa berijabah, apalagi doa-doa kita yang baik terhadap anak-anak kita. Yakinlah semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu yang terbaik itu adalah di sepertiga malam. Kalau Ramadan kita bisa sebelum sahur, bangun kita sebentar, lalu tahajud, lalu makan sahur. Tetap lanjutkan itu kebiasaan itu, karena itu adalah kebiasaan yang sangat baik. Saya teringat juga dulu ada kawan saya di pesantren Mustafawiyah Purba Baru, Mandailing Natal. Beliau masuk pesantren sudah dalam keadaan yatim. Kemudian tamat pesantren beberapa bulan kemudian, setelah lebaran sekitar 2 bulan, saya dapat info beliau sudah melanjutkan studinya ke Timur Tengah. Padahal kalau dilihat dari kehidupan mereka tak mungkin dia bisa melanjutkan, karena itu kan biaya yang besar, seperti orang berangkat umroh. Lalu saya tanya, dari mana antum mendapatkan dana? Apa kata beliau? Saya juga heran, setelah saya tamat ibu menyerahkan uang untuk melanjutkan kuliah. Dan saya tanya dari mana uang itu? Ibu berkata dari seorang dermawan. Tapi sampai saat ibu saya tidak tahu siapa itu orang yang dermawan. Datang dikasih uang dan itulah ongkos saya berangkat kuliah, katanya. Lalu saya tanya, pada amalan ibu yang istimewa? Kata teman saya pernah bertanya ke ibu pada ibunda saya, apa amalan ibu sehingga bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Ibundanya bercerita, nah sejak kamu dititipkan di pesantren, kalau ibu bangun tengah malam untuk melakukan tahajud, setelah tahajud doa ibu hanya satu, ya Allah, anakku saat ini sedang menempuh pendidikan di pesantren, ketika tamat nanti berikan jalan termudah untuk melanjutkan studinya. Bayangkan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, doa seorang ibu yang doanya tidak pernah tertolak, berdoa di sepertiga malam di waktu mustajab dengan doa yang sama kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim selama 7 tahun. Apa mungkin doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia saja sebulan kita datangi, kalau kita datangi setiap pekan, pasti nanti di akhir bulan memberikan apa yang kita inginkan. Apalagi Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka anak kita yang saat ini kelas 3 SMA, semester 2 kuliah atau semester 4, doakan terus, ya Allah anakku saat ini sedang kuliah, tamat kuliah nanti berikan jalan termudah agar mendapatkan kerja yang sesuai dengan yang ia sekolahkan. Atau anak kita yang saat ini susah mendapatkan pekerjaan, doakan kita selaku orang tua, maka yakinlah doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kepada ahli musibah dan kepada kita semua, mari sama-sama kita menjaga ibadah sholat, karena ini adalah ibadah sholat yang pertama kali nanti dihisab di hari yaumul kiamah. Sebagaimana juga yang pernah saya sampaikan, ada dijelaskan dalam kitab Qisas Uswatul Muslimin. Ketika Rasulullah dulu bersama sahabat Abu Bakar dan Umar, lalu datang seorang pemuda menangis menjumpai Rasul. Ya Rasul, ayahku telah meninggal dunia, tapi sampai saat ini belum ada yang mengurus fardu kifayahnya. Lalu Rasul menyuruh Abu Bakar dan Umar untuk mengurus fardu kifayah orang tua tersebut. Tapi ketika mereka sampai di rumah orang tua si pemuda tadi, alangkah Abu Bakar dan Umar terkejutnya. Wajah orang tua si pemuda tadi berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Abu Bakar dan Umar pulang kemudian menjumpai Rasul dan menceritakan, ya Rasul, kami telah menuju rumah orang tua si pemuda tadi, tapi ketika kami sampai di sana, wajah orang tuanya berubah menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Akhirnya Rasul berangkat. Sesampainya Rasul doakan dan utus seperti sedia kala. Setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, ketika mau masukkannya lagi ke liang kubur, dibuka lagi wajahnya, berubah lagi menjadi wajah babi hutan yang sangat hitam. Rasul doakan dan utus seperti sedia kala. Setelah selesai proses pemakaman, Rasul bertanya kepada anaknya, ya fulan, dosa apa yang dilakukan ayahmu semasa hidup sehingga Allah tampakkan siksanya di dunia ini? Anaknya menjawab, ya Rasul, ayahku semasa hidup suka meninggalkan ibadah sholat. Akhirnya Rasul kumpulkan para sahabat yang berhadir. Apa kata Rasulullah?
Wahai sekalian sahabatku, ketahuilah beginilah nanti wajah orang-orang Islam yang suka meninggalkan ibadah sholat ketika di dunia, ketika dibangkitkan di hari yaumul kiamah, berbadan manusia tapi berwajah babi hutan yang sangat hitam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hidayah sehingga bisa menjaga ibadah sholat kita, dan pada akhirnya nanti sholat tidak hanya merupakan kewajiban kita, tapi sholat sudah menjadi kebutuhan kita. Kalau kita tidak sholat perasaan ada yang kurang, berarti sholat itu sudah menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau kita masih ringan-ringan saja meninggalkan sholat, berarti sholat itu masih hanya sebatas kewajiban kepada kita. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja mungkin tausiah singkat. Mudah-mudahan almarhumah Allah tempatkan di tempat sebaik-baiknya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah lapangkan kuburnya sehingga bisa melihat taman-taman surga. Dan kepada anak, cucu, cicit, jangan lupa doakan almarhumah sehabis sholat, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir yang tadi, dari anak, dari cucu, coba dibuat rancangan, baca 1 juz 1 orang dan hadiahkan kepada almarhum 1 kali khatam. Insyaallah itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi